adik-adik, mari saat ini kita persiapkan diri kita untuk beribadah online bersama-sama di Battle Kids ya. Nah sebelum itu, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan Engkau hadir di hati kami, mengubahkan hidup kami, dan kami boleh beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yuk semuanya kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan penuh semangat. Kita mau katakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang
ceritalah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau.
Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini adalah tentang ketaatan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Engkau telah menolong kami sepanjang satu minggu ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami sampai hari ini bisa hidup, bisa bersekolah, bisa menikmati kehidupan dengan baik. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tolong Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan. Kalau kita bicara tentang ketaatan, maka kita ingat cerita yang namanya Nabi Yunus. Ayo, siapa yang tahu tentang Nabi Yunus? Ya, Nabi Yunus adalah nabi yang Tuhan suruh untuk pergi ke Niniwe. Suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena Niniwe adalah kota yang isinya orang-orang jahat semua. Semuanya sangat senang berbuat jahat, dan mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka membuat Tuhan sedih. Kenapa sih orang Niniwe ini begitu jahat? Akhirnya Tuhan tidak tahan lagi, dan Tuhan berkata, Niniwe akan aku hukum. Tetapi sebelumnya aku akan kirim nabiku, yaitu yang namanya Yunus, untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitahukan kepada mereka tentang penghakiman ini. Siapa tahu mereka bertobat, sehingga aku akan membatalkan hukuman itu. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan memanggil Yunus. Dia berkata, Yunus, pergilah engkau ke Niniwe, karena engkau harus membuat orang Niniwe bertobat. Beritahukan kepada mereka tentang penghukuman yang akan terjadi pada mereka kalau mereka tetap berbuat jahat. Yunus mendengarkan perintah Tuhan dan berkata, ya Tuhan, aku akan pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak taat. Bukannya pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Jauh sekali. Kalau Niniwe ke sini, ke Tarsis ke sebelah sana. Dia naik kapal menuju ke Tarsis. Pada perjalanan, tiba-tiba terjadi badai yang begitu besar, luar biasa, sampai begitu tinggi ombaknya, membuat kapal yang ditumpangi Yunus terombang-ambing ke sana ke sini. Tetapi ketika pas lagi badai tersebut, si Yunus malah tidur. Akhirnya semua orang di kapal membangunkan Yunus. Yunus, bangun, ayo kita berkumpul. Dan setelah itu mereka berkumpul, semua awak kapal dan semua penumpang berkumpul. Dan mereka berkata, ini pasti ada kesalahan satu orang nih yang membuat kita terkena badai seperti ini. Nah, kita sudah membuang muatan supaya kapalnya menjadi ringan, tetapi tetap saja kita bisa binasa karena badai ini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka membuang undi. Dan setelah mereka membuang undi, terpilihlah Yunus menurut undian tersebut. Dan mereka minta pertanggungjawaban Yunus. Yunus, pasti kamu nih yang menyebabkan badai ini terjadi. Dan Yunus di situ mengaku, oh iya benar, badai ini terjadi karena aku tidak taat kepada perintah Allah. Tuhan menyuruh aku ke Niniwe, maka aku berlayar ke Tarsis. Akhirnya semua orang minta Yunus untuk bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Yunus bilang, ya sudah begini saja, lemparkan aku saja ke laut. Dan semua awak kapal mengikuti perintah Yunus, dan Yunus dilemparkan ke laut. Seketika badai lenyap dan laut menjadi tenang kembali.
Dan apa yang terjadi pada Yunus? Yunus ditelan oleh sebuah ikan besar. Seekor ikan besar itu menelan Yunus selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan pada akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Nah, adik-adik, mari kita lihat apa sih yang menjadi kesalahan Yunus? Ya, Yunus tidak taat. Apa yang diakibatkan oleh ketidaktaatan Yunus? Seluruh awak kapal dan seluruh penumpang kapal mengalami akibatnya, sehingga mereka menderita, diombang-ambingkan oleh badai yang sedemikian dahsyat. Itu semua karena ketidaktaatan Yunus. Begitu juga di kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita tidak taat kepada perintah orang tua, seringkali kita tidak taat kepada perintah guru. Dan apa yang terjadi? Kita seringkali menghadapi masalah ketika kita tidak taat kepada mereka. Misalnya, ibu menyuruh, ayo ke sekolah, sebelum ke sekolah itu harus sikat gigi dulu. Kita tidak taat. Sampai di sekolah, teman-teman bilang, aduh bau, aku tidak mau berteman sama dia lagi karena mulutnya bau. Akhirnya kita menjadi sedih karena kita tidak taat perintah orang tua untuk menyikat gigi. Begitu juga kalau kita di hidup ini tidak taat terhadap perintah Tuhan atau perintah orang tua, kita akan mengalami begitu banyak kesulitan, kita akan mengalami begitu banyak penderitaan. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa pada zaman Adam dan Hawa itu oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Mereka dilarang untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi mereka tetap memakannya. Dan akhirnya mereka berdosa dan diusir dari Taman Eden. Nah, tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan Bapa memerintahkan Yesus agar menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa umatnya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus taat meskipun dia harus menderita, meskipun dia harus mengalami kesakitan yang luar biasa. Tuhan Yesus taat. Dan apa akibat darinya ketaatan Yesus? Kita semua bebas dari setiap dosa. Kita semua bebas dari kutukan dosa, yaitu maut. Kita semua mendapatkan kehidupan yang kekal karena Tuhan Yesus telah taat di atas kayu salib. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita harus taat kepada Tuhan. Jangan pernah hidup tidak taat. Selalu taat kita kepada Tuhan, karena ketaatan akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami tentang ketaatan. Ya Bapa, tolong kami agar kami bisa hidup selalu taat kepada perintah-Mu. Berikan kepada kami kemampuan untuk hidup selalu taat kepada perintah-Mu. Kami rindu Tuhan agar ketaatan kami dapat menyenangkan hati-Mu, dan juga agar ketaatan kami bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Yohanes 3 ayat 36b yang berbunyi, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 36b. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain kemak?
Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Akan ketemu lagi di Bicom Battle Kids pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 18 atau jam 6 sore. Bicom Battle Kids akan dilakukan melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID dan passcode seperti yang tertera pada layar. Kakak tunggu kedatangannya ya. See you and God bless you. Wah, ternyata di Bandung ada pantai ya. Pantainya ada di gedung Starway from Heaven. Ada di ruangan Betania. Cepetan daftar. Soalnya acaranya ini tanggal 6, 7, atau 8 Juli 2022. Kalian bisa pilih salah satu tanggal itu ya. Pantai ini juga bukan pantai biasa loh. Soalnya kita bakalan ketemu teman kita yang luar biasa. Kuy, cepetan daftar. Kayak aku nih, aku udah daftar nih. Teman-teman, aktivitas lagi. Tadi firman Tuhannya tentang ketidaktaatan Yunus. Nah, mudah aja deh kita bikin ikan paus pengingat. Pertama-tama kita cuma butuh 1 lembar kertas origami, kakak pakai warna biru muda ya. Terus sama 1 pulpen buat gambar matanya. Nah, pertama-tama gampang banget. Kita cuma bentuk lipatan segitiga begini, gampang ya. Kalau sudah kita buka lagi pastinya dan kita lipat seperti kalau kita bikin layang-layang atau dasi. Jadi ini dilipat kemari, satu lagi dilipat kemari. Pastinya gampang banget teman-teman. Jadi walaupun kalian sudah liburan, sudah tidak ada ujian lagi, masuk ke sekolah juga cuma tinggal meeting-meeting aja. Tapi kakak tahu deh, kamu pasti bosan sama bebikinan karena sudah melewati ujian dan tugas-tugas sekolah yang banyak. Jadi sekarang kita bikinnya simple aja. Nah, kalau sudah bentuknya jadi seperti ini teman-teman, bagian yang seperti ininya kita lipat sedikit ke bawah, kira-kira 1,5 cm lah kayak gini. Nah, kalau sudah kita posisi pegangnya begini, tinggal kita lipat 2 teman-teman. Kalau sudah kita lipat 2, nah habis itu tinggal kita lipat sedikit bagian ujungnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, pastinya tinggal kita gambarin mata yang tertutup seperti ini dan kita kasih tulisan taat. Dan inilah sudah jadi ikan pausnya. Ikan pausnya akan mengingatkan kita untuk selalu taat. Taat itu dalam hal apapun ya, bukan cuma dalam hal-hal besar, tapi dalam hal-hal kecil juga. Jadi belajar taat ya teman-teman ya, kita sama-sama belajar. Jangan lupa dikumpulkan paling terlambat hari Selasa jam 8 malam. God bless you guys. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman itu dapat mengubah kami sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap guru-guru, setiap pembina Battle Kids yang selalu senantiasa membimbing kami, dan Tuhan juga kiranya berkati orang tua kami. Berikan kami kesehatan di masa pandemi ini. Kami percaya akan penyertaan Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
6 ayat 3. Marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Terima kasih. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Thank you, God bless you. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bye, God bless you. Hosea 6 verse 3. Let us know, let us press on to know the Lord. God bless you. Bye. Hello. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terima kasih. God bless you. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal, berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yosua 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terima kasih. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terima kasih. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dadah. 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Tuhan memberkati. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bye-bye, God bless you. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Setuju. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengenari bumi. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin.
Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terima kasih. Bye-bye. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terima kasih. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terima kasih. Daniel 6 ayat 10. 3 kali sekali ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang bisa dilakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.